Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita lanjutkan 3 peristiwa yang bagian terakhir, yang dimana yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah peristiwa hijrahnya para sahabat ke negeri Habasyah. Habasyah itu, sekali lagi saya ulangi, adalah daerah yang pada hari ini mungkin lebih dekat kepada Ethiopia. Itu adalah Habasyah. Sebelum nanti kemudian Rasulullah diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wafatnya istri tercinta beliau, yaitu Khadijah, dan kemudian diikuti dengan wafatnya paman beliau, yaitu Abu Thalib. Sebelumnya itu ada peristiwa setelah para sahabat tidak berhasil, bukannya gagal tetapi tidak sesuai dengan harapan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hiburan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan masuknya Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Umar ke dalam Islam. Ini merupakan jawaban dari doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, peristiwa setelah masuk Islamnya Sayyidina Hamzah, masuk Islamnya Sayyidina Umar, yang ketiga yaitu embargo. Jadi memang jalan dakwah itu pasti aral rintangnya pasti turun temurun, atau enggak naik turun. Makanya kalau dalam nasyid yang dinyanyikan oleh anak-anak zaman sekarang itu, anak-anak kecil, anak TPA, ada satu nasyid yang tentang Rasulullah. Di akhir nasyidnya mengatakan apa? Itulah kisah sang Rasul, kan gitu, yang penuh suka duka. Jadi nggak mungkin kehidupan Rasulullah itu semuanya suka semua, dan juga tidak mungkin hidup kita itu selalu isinya duka, nggak mungkin. Orang dagang aja ada lakunya, ada sepinya. Oleh karenanya Rasulullah ini memiliki jalan kehidupan yang layak kita jadikan teladan. Peristiwa yang ketiga yaitu Sahifatul Muqatta'ah. Ada, kalau bahasa kita barangkali, penanda tanganan, embargo. Jadi ini embargo disepakati oleh beberapa pihak. Bahkan ada pihak yang semula tidak ingin ikut dalam embargo tersebut, tetapi ditekan supaya mempersempit gerak dakwahnya Rasulullah dan para pengikutnya. Ini sebuah sunnatullah. Makanya saya katakan, salah satu di antara pelajaran kita dalam mengambil mutiara-mutiara dari hidupnya Rasulullah SAW, kalau kita berusaha menjadi orang yang baik dan kemudian memperbaiki, harus siap-siap jalan hidupnya seperti Rasulullah.
seenak-enaknya orang, sebaik-baiknya orang, pasti ada orang yang nggak suka dengan dia. Kalau mungkin di kalangan kita bicara kalangan dai yang sekarang lagi tenar siapa di Indonesia? Ustadz Abdul Somad. Wah. Pasti sekarang itu mayoritas orang suka dengan Ustadz Abdul. Tapi ada nggak yang benci beliau? Kata beliau banyak nih. Bukan ada lagi tapi banyak. Ada lagi Ustadz Adi Hidayat. Masya Allah. Itu kalau kita dengar ceramah beliau, itu seakan-akan kita diperlihatkan komputer Al-Quran. Ada nggak yang nggak suka? Banyak. Siapa lagi? Ustadz Faizar ahli ruqyah. Wah. Yang nggak suka siapa? Dukun. Siapa lagi yang nggak suka? Ustadz siapa? Orang kafir. Ada lagi siapa? Ustadz tenar. Banyak. Oleh karenanya menjadi sebuah sunnatullah, ketetapan Allah, kita itu menjadi orang baik aja belum tentu disukai, apalagi orang yang memperbaiki. Kita dulu di keluarga barangkali tidak dikenang oleh anak kita sebagai orang tua yang soleh. Kita dulu jarang ke masjid, jarang ke majelis taklim, jarang baca buku-buku tentang Islam, bahkan jarang baca Al-Quran. Di akhir usia Allah berikan hidayah kepada kita, Allah berikan kesempatan kepada kita menjadi orang soleh, orang baik, baca Al-Qurannya rajin, ke masjid, barangkali ya setelah pensiun ke masjid, ada majelis taklim, ikut majelis taklim, jadi pengurusnya, bahkan jadi pengurus DKM. Bahkan kalau ada orang di lingkungan kita yang menilai tumben nih orang ke masjid, kok ujung-ujungnya dia aktif di masjid, itu saja ketika kita berubah menjadi orang yang soleh, bisa jadi anak kita, bisa jadi istri kita, saudara kita meragukan kesolehan kita. Nggak salah nih orang udah sekian lama nggak pernah ke masjid, tiba-tiba ke masjid. Rasulullah saja yang usianya sepanjang usianya itu nggak soleh. Dan kita udah tahu semua, kita udah hampir seperempat nih belajar kitab ini nih. Rasulullah nggak pernah punya catatan buruk, Rasulullah nggak pernah nyuri, Rasulullah nggak pernah berbohong, Rasulullah nggak pernah berdusta, Rasulullah nggak pernah berbuat kesalahan di masyarakatnya. Sekali lagi saya ulangi, ketika Abu Talib melamar Khadijah untuk keponakannya Muhammad SAW, Abu Talib mengatakan, Inna Quraisyan la ta'lamu anna Muhammadan min khairi fityaniha. Sesungguhnya Quraisy itu tahu kalau Muhammad itu adalah pemuda yang terbaik di Quraisy. Orang dulu nonton dangdut, dia nggak nonton dangdut. Orang ikut nonton musik, dia nggak nonton musik. Orang ikut nyolong, nggak nyolong. Orang ikut makan makanan haram, minum minuman haram, Rasulullah nggak ikut. Kemudian ketika Rasulullah berdakwah, Rasulullah dibenci, Rasulullah dimusuhi. Kita yang baru dekat sama Islam setahun 2 tahun dimusuhi, kemudian melempem, takut. Cara menguatkannya adalah belajar dari Rasulullah SAW. Beliau diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menempa beliau dalam dakwahnya. Masuknya Sayyidina Umar, masuknya Sayyidina Hamzah dalam Islam, beliau merasa berbesar hati. Berarti Allah tidak menyia-nyiakan saya. Saya minta kepada Allah dalam doanya kan katakan, Allahumma a'izzal Islama bi ahadi Umaraini, ya Allah kuatkanlah Islam dengan salah satu di antara 2 Umar. Yang pertama adalah Amr bin Al-Hakam, yaitu Abu Jahal. Yang kedua adalah siapa? Umar ibnul Khattab. Dua-duanya jawara nih, dua-duanya jagoan, dua-duanya punya pengaruh. Didoakan oleh Rasulullah, kita boleh. Makanya kalau seorang guru dia punya murid, barangkali di sini ada guru-guru SMP, ada guru-guru SD, guru-guru sekolah. Setiap kita melihat mereka, wajah-wajah mereka, jangan Pak lupa untuk mendoakan mereka. Doakan. Ketika mereka salaman dengan kita, kita mulai pelajaran kita di hari itu di kelas kita, tingkat SD, tingkat SMP, SMA, doakan. Ya Allah, jadikanlah mereka tunas-tunas bangsa yang terbaik. Jadikanlah mereka generasi-generasi yang baik. Jadikanlah mereka anak-anak keturunan yang soleh dan solehah. Doain.
Masya Allah, bisa jadi doa yang kita panjatkan kepada mereka setiap pagi 5 hari seminggu, karena kan sekolah 5 hari doang, seperti yang didoakan oleh Al-Imam Abdurrahman kepada muridnya, siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i itu menjadi orang besar bukan serta-merta karena kecerdasan otak beliau, tetapi apa? Karena limpahan doa. Salah satu di antara doa itu adalah doa dari gurunya. Gurunya pernah mengatakan 40 tahun saya sholat gak pernah lupa mendoakan Syafi'i. Masih muda Syafi'i, sampai dia menjadi ulama mesti didoain. Kita jadi guru jangan pelit juga, doain murid supaya jadi generasi penerus bangsa yang soleh, generasi penerus bangsa yang solehah, berakhlak mulia. Jangan-jangan guru-guru kita saat ini guru-guru yang kering, guru-guru yang tidak punya hubungan dengan Allah. Datang ke sekolah cuma tujuan tugas saja, masuk jam 6:30, pulang jam 2 siang, selesai, akhir bulan terima gaji, selesai. Ada ujian dikasih nilai sesuai, nggak pernah memperhatikan bagaimana akhlakan muridnya. Sekarang lagi rame guru-guru perempuan di SMA ditaksir, didemenin sama murid SMA-nya. Terjadinya percintaan asmara antara guru perempuan di SMA dengan murid laki-laki. Ini dari mana benihnya? Dari mana bermula? Karena itu tadi. Oleh karenanya Rasulullah SAW adalah suri tauladan kita. Hidupnya naik turun, susah gampang, ceria dan duka. Oleh karenanya yang ketiga ini adalah peristiwa yang dialami oleh beliau, yaitu Sahifatul Muqatta'ah, embargo. Embargo ini kalau bahasa politik sekarang adalah bahasa yang verbal, langsung Pak. Seperti yang pernah dilakukan oleh Indonesia terakhir kali ketika di India terjadi peristiwa penghinaan terhadap baginda Rasulullah SAW oleh siapa? Oleh seorang politikus perempuan India yang menghina siapa? Menghina Nabi besar Muhammad SAW. Sayang 1000 sayang, India sombongnya luar biasa. Yang bersangkutan tidak minta maaf, Perdana Menterinya tidak minta maaf, Perdana Menterinya orang kafir. Dunia menunggu. Arab Saudi mengecam, Oki mengecam, negara-negara Arab mengecam, bahkan Indonesia alhamdulillah mengecam. Tidak digubris, diusir duta besarnya. Ini embargo juga, embargo secara politik. Ada lagi tingkatannya, embargonya apa? Pesawat India tidak boleh landing di semua bandara di Indonesia. Itu ada Pak. Kalau dibuka di dalam nota diplomatik itu saya kira lebih jelas. Pengusiran duta besar, meskipun bukan diusir begini, pulang, enggak. Hari itu dia dapat kayak semacam kawat diplomatik, dikirimkan, kami memberikan waktu kepada Anda 2 kali 24 jam untuk angkat kaki dari negara Republik Indonesia. Sampai datangnya apa? Tuntutan disebutkan. Sampai datangnya permintaan maaf dari pemerintah Anda terkait penghinaan terhadap Nabi besar Muhammad SAW. Ini sikap politik Pak. Kalau kita adalah pihak yang bisa menerapkan itu, dalam dunia politik saja dibolehkan. Ada lagi embargo. Saat zaman Rasulullah SAW ada sahabat yang mangkir dari panggilan jihad. Jihad pergi ke perang Tabuk. Orang munafik bekerja. Kata orang munafik apa? Bro, jangan jihad bro. Ya kan, memang sekarang bang, jangan jihad bang. Minggu depan udah panen kita. Kalau abang pergi jihad, di panen siapa yang ngurusin? Perniagaan kita siapa yang mau ngurus? Dikalkulasikan. Nih profitnya sekian, brutonya sekian, keuntungannya sekian. Datanglah sekian orang. Berhasillah. Ada 3 orang sahabat yang batal ikut jihad ke Tabuk, nggak ikut perang. Diabadikan di dalam surat At-Taubah, wa 'alas salasatil ladzina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum bima kanu yaksibun. Diembargo tuh 3 orang. Salah satu di antara sahabatnya adalah Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ini sahabat besar Pak, tetapi tertipu
kena daya, kena penipuan. Apa? Orang-orang munafik. Tapi 3 sahabat besar ini dihukum. Orang munafik dia nggak mau dihukum, melanggar tetap orang-orang munafik. Salah satu di antara bentuk embargonya adalah tidak ada yang boleh berbicara dan berinteraksi dalam bentuk apapun ketiga orang ini. Perdagangan nggak boleh, ngobrol nggak boleh, istri di rumah nyapa nggak boleh. Wa ala salasatil ladina khulifu hatta idza dhaqat alaihimul ardu. Segitu luasnya tanah Madinah menjadi sempit. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk penghukuman. Betapa beratnya mereka saat itu meninggalkan tanah Madinah untuk berjuang. Sampai kemudian Ka'ab bin Malik ini capek. Lebih daripada 3 hari nggak ada orang yang ngajak ngobrol. Makanya sampai sekarang kalau Bapak pergi ke Madinah, sholat di Raudhah, ada salah satu tiang di antara tiang-tiang yang ada di Raudhah itu namanya tiang Amud At-Taubah, tiang pertaubatan. Tiang pertaubatan itu maksudnya bukan kita kalau ke situ terus kita sholat taubat di situ. Ini sebagian masyarakat ada yang salah. Amud Taubah, tiang pertaubatan itu maksudnya adalah ini sejarah. Dulu Ka'ab bin Malik saking dia sudah merasa nggak ada jalan lagi, nggak ada cara lain lagi untuk mengakhiri semua, dia senderan di tiang itu. Bahkan dia mengikat dirinya. Apa kata dia? Saya nggak bakalan ninggalin tempat ini sampai Rasulullah menemui saya dan memaafkan saya. Kenapa? Karena Rasulullah diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Udah, jangan diajak ngobrol tuh orang begitu. Di embargo. Kita juga sama. Kalau kita menuduh Rasulullah tidak adil, kita bisa jadi nggak adil. Contohnya apa? Orang tua kalau lagi kesel sama anaknya, di embargo nggak tuh anak? Ada nggak orang tua yang embargo anak? Pak, ada nggak? Ada kan? Orang tua lagi kesel sama anak. Kata orang tuanya, kalau malam-malam jangan pulang lebih dari jam 10. Jam 10 kalau bisa udah di rumah. Pulang jam 12. Orang tuanya bilang kalau di rumah sholatnya harus tepat waktu, harus di musola, harus di masjid. Sholat subuhnya jam 7. Ini orang tua ngamuk, tapi ngamuknya nggak pakai emosi, ngamuknya nggak pakai banting-banting, nggak pakai mukul-mukul. Apa nih orang tua? Mulai besok nih anak gua kagak siapin makanan. Cucian dia, bajunya nggak gua cuciin, ditaruh aja, dibiarin nih. Anaknya mulai bingung. Mak, ini baju kotor kenapa nggak dicuci, Mak? Orang tua diem aja. Mau makan dilihat, kok makanan nggak ada? Mak nggak masak, Mak? Diem aja orang. Bentuk hukuman, embargo. Dan ini yang pernah dialami oleh Rasulullah. Tetapi posisi Rasulullah adalah alal haq. Karena mereka ada kekhawatiran dakwahnya Rasulullah akan semakin berkembang. Di sini disebutkan, lamma ra'at Quraisyun anna Muhammadan wa ashabahu qad azzaw bi Islam Hamzah ibn Abdul Muttalib wa Umar bin Khattab ajma'u ala an yata'aqadu ala Bani Hashim wa Bani al-Muttalib wa Bani Abdi Manaf illa alla yubayi'uhum wa la yunakihuhum wa la yukallimuhum wa la yujalisuhum. Ini Pak, embargonya Rasulullah lebih parah lagi. Setelah mereka khawatir dengan dakwahnya Rasulullah yang dikuatkan oleh sosok siapa? Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Umar. Mereka mencoba menghasut Bani Hashim dan menghasut Bani Abdul Al-Muttalib untuk apa? Untuk membuat kesepakatan tidak menikahi Nabi Muhammad dan pengikutnya, dan tidak berbicara kepada mereka, wala yujalisuhum, dan jangankan duduk ngobrol aja nggak boleh. Luar biasa. Kenapa? Hatta yusallimu ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Targetnya satu, Muhammad harus diserahkan. Muhammad harus diserahkan. Ayo Muhammad serahin ke sini supaya gerakan dakwahnya Muhammad berhenti. Wa katabu bidzalika sahifatan wa 'allaquha fi jawfil Ka'bah. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy berkoalisi dengan Bani Hashim yang tidak pro dengan Muhammad dan Bani Abdi Manaf. Mereka tulis sahifah, prasasti, surat pernyataan embargo. Kemudian ditaruh di mana? Itu surat ditempel di dinding
dinding Ka'bah. Wa yuhaddidu bin Hajar dzalika fil awal min syahril Muharram sanah sab'a lil bi'tsah. Peristiwa ini menurut Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani terjadi pada tahun 7 kenabian. Berat Pak, 7 tahun beliau mengemban amanah menjadi seorang nabi. Peristiwanya apa? Yang dipikirkan oleh Rasulullah bukan dirinya. Siapa? Pengikutnya, para umat Muhammad yang baru sedikit saat itu. Mikirnya apa? Ini kira-kira umat saya kuat apa kagak nih? Kalau ditanya, Ustadz, ada nggak yang gugur di jalanan? Ada. Jangankan yang di peristiwa Sahifah, yang murtad di Habasyah aja, di Ethiopia ada, nggak kuat dia. Dan itulah Islam, Bapak Ibu sekalian berbahagia. Kalau kita lihat banyak saudara-saudara kita yang memeluk Islam, para mu'allaf, ketika mereka baru mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah, apa yang dilakukan? Ada yang dikriminalisasi oleh keluarganya, ada yang diusir sama keluarganya, betul nggak? Ada yang disetop uang jajannya, ada yang tidak diaku oleh keluarga, ada yang dipukulin. Belum lama kita dengar ada seorang mahasiswi di mana? Di ITB Bandung. Beliau seorang non muslim berdarah Batak. Ketika mendapatkan hidayah, tidak dipaksa, tidak dirayu, bukan karena jodoh, bukan karena harta, karena mendapatkan hidayah murni. Orang Islam kalau ada yang keluar dari agama Islam, kalau dia merasa itu hidayah, silakan aja. Tapi tidak ada. Orang Islam gitu mendadak, saya ketemu Yesus, misalnya nih, saya tidak menyinggung Allah. Ini kan banyak ini yang dipropaganda nih, padahal tidak ada. Saya, salah satu pengalaman saya, ketika saya diundang ke Cambridge, berkunjung, bukan ceramah, bukan. Saya waktu itu diundang ke Inggris, kemudian kita ada kunjungan ke Cambridge. Di Cambridge itu ada masjid, silakan di googling ada Pak. Ada masjid hemat energi nomor 1 di dunia. Masjidnya nggak ada listrik, nggak ada. Kerannya aja nggak pakai listrik, airnya nggak pakai listrik. Teknologi bener-bener teknologi matahari di Cambridge. Saya doakan mudah-mudahan Bapak punya uang bisa pergi ke Cambridge supaya omongan saya bisa dibuktikan. Saya ketika ke sana, saya didampingi oleh Bapak Dubes, Bapak Duta Besar Indonesia untuk Inggris. Waktu itu kalau nggak salah Pak Rizal Sukma. Saya tertarik itu dengan ornamennya Pak, dengan arsiteknya. Itu indahnya luar biasa. Saya tanya begini, Pak Dubes, ini siapa yang arsiteknya nih? Wah, pertanyaan Ustadz ini bagus katanya. Saya senang jawabnya nih. Kenapa? Ini hampir semua orang ini bertanya tentang ini. Jadi dindingnya dia itu di luar, jadi eksteriornya itu di koridor-koridor masjid yang samping itu temboknya dibuat dari ukiran kayu. Karena nggak ada semen sama sekali, nggak ada semen. Pokoknya benar-benar pure kayu. Teknologinya, tenaganya tenaga surya. Waktu itu apa? Yang memenangkan tender membangun masjid ini adalah seorang engineer beragama Yahudi. Cambridge, fair aja. Ini karena dindingnya itu ukiran kayu, tetapi berkaligrafi surat Al-Ikhlas dengan kaligrafi jenis khatnya itu Al-Kufi, dengan Kufi. Itu silakan di Google cari Masjid Cambridge. Masjid berbebas listrik, nggak ada listrik. Walhasil ketika sang arsitek ini membangun masjid dari awal terus sampailah dia pada titik di eksterior nih, bagian terakhir nih. Ini masjid udah jadi, tinggal eksteriornya aja nih, masang-masangin kaligrafi. Ketika kaligrafi itu bertuliskan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sekeliling masjid semuanya Al-Ikhlas. Ini orang Yahudi mikir, tertantang dia. Ini surat apa? Surat Al-Ikhlas nih. Kok sampai dipajang sama orang Islam di masjid nih? Dia akhirnya diam-diam mencari. Dia cari. Ini hidayah nih Pak. Nggak ada yang maksa dia. Bukan karena duit, bukan karena profit, bukan karena perdagangan. Dia cari.
Qul huwallahu ahad. Dia cari tafsirnya tentang qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 1 bulan ini insinyur nggak masuk kerja, hilang. Tapi bukan berarti kemudian bangunannya mangkrak, enggak. Dia setiap kali ditelepon, iya saya nggak bisa datang hari ini. Ternyata sebulan itu dia sedang mempelajari tafsir surat Al-Ikhlas. Ketika masjidnya dah jadi, tidak lama dia mengatakan kepada pihak masjid, mengatakan, kalau boleh saya ingin mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kaget orang, loh kok bisa? Ada apa? Ternyata dia mengalami satu eksperimen ritual yang dahsyatnya luar biasa. Apa? Ketika Allah ketuk hatinya melalui surat Al-Ikhlas, dia ngebangun, dia yang menempelkan, dia yang membuat, dia yang mengarsitekkan, tetapi dia kemudian terdorong. Ini kayaknya Ustaz Azhari lagi ngeliat nih. Ada Ustaz? Oh belum, kirain lagi ngecek. Ada Masjid Cambridge, saya lupa nama masjidnya apa. Ada, itu nama masjidnya saya lupa, tapi di Cambridge. Nah, para jamaah sekalian yang bermuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tujuannya. Rasulullah supaya dipulangkan. Wan haza ila syu'abi banu Hashim wa Banu Muttalib mu'minuhum wa kafiruhum illa Aba Lahab fa innahu dhahara Quraisyan wa baqaw ala tilkal hal la yadkhulu alaihim ahadun nahwan min 3 sinin hatta jahadu wa lam yasil ilaihim syai'un illa sirra. Tetapi uniknya, kesepakatan itu tidak disepakati oleh semua orang Quraisy. Ada 1 orang yang enggak sepakat. Siapa? Abu Lahab. Nah ini nih, Abu Lahab ini dalam riwayat yang sahih, dia punya azab di akhirat nanti itu diringankan. Dan ini riwayatnya sahih, bukan karena sikapnya ini. Abu Lahab ini sebenarnya yang bikin celaka bukan dia. Yang bikin celaka siapa? Istrinya. Dia diprovokasi sama istrinya supaya memusuhi keponakannya sendiri. Makanya Al-Quran mengatakan tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Enggak ngaruh pamannya Rasulullah memusuhi istrinya yang kemudian memprovokasi suaminya untuk, karena penting juga nih Pak, pasangan hidup tuh penting juga. Istri berperilaku buruk bisa jadi karena suaminya, suami berperilaku buruk juga bisa jadi karena istrinya. Dulu Sayyidina Imam Ahmad bin Hanbal pernah punya pengalaman dengan seorang pedagang. Dia pernah bertemu dengan seorang pedagang yang kalau dagang tuh curang, nipu. Kalau dagang nipu. Beliau bertemu di mana? Bertemu di Mekah. Ketika dagang itu nipu, barang jelek dibilang bagus. Kebetulan yang dijualin adalah bahan kain. Oh barang bagus, harganya sekian. Dibeli sama Imam Ahmad bin Hanbal. Teriak-teriak, ngotot, orang ditarik-tarik supaya beli bajunya dia, beli kainnya dia. Sampai kemudian Imam Ahmad bin Hanbal beli. Ketika sampai di tempat rumahnya, di tempat tinggalnya, ditemukan kain itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang dikatakan. Intinya apa? Menipu. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, ini orang gak ada berkahnya nih, dagang gak ada berkahnya. Kemudian beberapa tahun kemudian Imam Ahmad bin Hanbal berhaji lagi, ketemu lagi dengan orang yang sama, tetapi sekarang berjualannya beda. Kemarin teriak-teriak, orang ditarik-tarik, dipaksa-paksa, jualannya nipu. Sekarang dia tenang, jualannya tenang. Manggil orang, ayo Pak, kainnya Pak. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, dia tidak memperkenalkan diri. Beliau ambil kainnya, berapa harganya? Sekian. Dicek kainnya, ternyata jujur. Setelah itu kemudian Imam Ahmad mengatakan, wahai sang penjual, saya sebenarnya dulu beberapa tahun yang lalu pernah beli kain di Anda, di tempat yang sama dan penjual yang sama. Anda beberapa tahun yang lalu tidak seperti ini, sekarang kok berubah? Apa kata penjual ini? Dulu saya punya istri, itu orangnya kasar, rakus, dan mengancam saya. Kalau saya pergi berdagang, dia mengancam, awas kalau pulang gak bawa duit.
Pokoknya saya nggak mau tahu, pulang harus bawa duit. Akhirnya saya berpikir gimana caranya saya harus mendapatkan duit bagaimanapun caranya. Dan saya ceraikan dia. Kemudian saya sekarang menikah lagi dan punya istri yang mengatakan kepada saya, wahai suamiku, janganlah engkau membawa pulang ke rumah ini uang kecuali uang yang halal. Aku lebih baik bertahan dalam kelaparan daripada engkau mendapatkan hasil yang haram. Dari situlah aku menemukan ketenangan. Maka aku pun menjual barang daganganku sesuai apa yang Allah bagikan rezekinya kepadaku. Tidak pernah aku memaksa-maksakan orang lain. Begitu juga suami, Pak. Istri itu kasar sama temennya, kasar sama anaknya. Bisa jadi karena suaminya juga kasar. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini kembali nih. Abu Lahab menolak. Kata Abu Lahab, wah enggak deh, saya enggak bisa. Kenapa? Karena ada kepentingan. Sementara Abu Lahab itu tertolong karena Abu Lahab ketika Rasulullah lahir, beliau bergembira dengan lahirnya Rasulullah SAW. Bentuk kegembiraan beliau dengan memerdekakan budak beliau yang bernama, bukan budak beliau, budak dia, budaknya yang bernama Suwaibah Al-Aslamiyah dari Bani Aslam. Itu Suwaibah yang masih muda dimerdekakan karena saking girangnya dia punya ponakan. Padahal nggak tahu kalau ponakannya suatu saat menjadi nabi yang dia lawan, dia benci. Nah ini, Pak. Kemudian wa ma'ahu Syu'ab fata'allaqa bihi wa qala atadhhabu bit-ta'ami ila Bani Hashim wallahi la tadhhab anta wa ta'amuka hatta afdahuka fi Makkah. Kemudian apa? Salah satu di antara upayanya Abu Lahab adalah memberikan makanan. Dia nggak tega sama ponakannya. Diam-diam memberikan makanan kepada pengikutnya Muhammad SAW. Kemudian sampailah ketahuan kalau seandainya Abu Lahab ini memberikan bantuan kepada siapa? Kepada pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Wa kanat Quraisyun fi dzalika baina radin wa karih fasa'a fi naqdi tilka as-sahifah ba'd man kana karihan laha wa kana al-qa'imu fi amri dzalika Hisham bin Amr bin Rabi'ah masya fi dzalika ila Mut'im bin Adi wa jama'atin min Quraisy fa ajabuhu ila dzalik. Kemudian di tengah-tengah perjalanan ada perpecahan di antara bangsa Quraisy. Di antara mereka yang akhirnya menolak, meminta untuk dibatalkan embargo itu adalah Hisham bin Amr bin Rabi'ah. Tapi Hisham ini bukan sosok yang kuat. Dia bukan sosok yang berpengaruh yang bisa membatalkan embargo ini. Dia akhirnya pergi kepada siapa? Nah ini nih, ini yang selalu dikenang sama Rasulullah. Ada orang kafir tetapi dekat dengan Rasulullah SAW dan dia tidak memusuhi Rasulullah. Namanya siapa? Mut'im bin Adi dan keluarga besarnya. Dulu ketika Rasulullah pulang dari Hunain, nanti ketika Rasulullah, ini peristiwa setelah ini, di Sahifah ini Rasulullah ketika masuk ke Mekah lagi, apa? Rasulullah SAW diberikan jaminan. Ada jaminan. Mut'im bin Adi mengatakan barang siapa yang menyakiti Muhammad, maka aku adalah lawannya. Ini Mut'im bin Adi orang kuat, Pak. Beliau ini pedagang, saudagar, kuat. Thumma attala Allahu rasulahu ala amri sahifatihim. Kemudian Allah pun membuktikan kepada Rasulullah SAW wa annahu arsala 'alaihal aradah. Itu kertas embargo yang ditempel di dinding Ka'bah, Allah kirimkan pasukan kecilnya. Apa? Rayap. Aradah ini rayap. Rayap ini kecil apa gede, Pak? Ngeri apa enggak? Enggak ngeri, Pak. Rayap enggak ngeri. Kita ngelihatnya, kita injek, kita pites, kita kasih korek mati. Tapi kalau datangnya banyak, habis rumah. Kalau dia didatengin sama rayap, udah ngeri udah. Saya pernah kejadian, saya pernah tinggal, ada satu lemari di rumah saya itu saya tinggal lama, jarang dipakai, isinya pakaian. Kebetulan lembab dan kayunya bukan kayu jati. Ini makanya keunggulan kayu jati nggak pernah dirayapin, mahal.
Orang zaman dulu, orang tua kita kalau beli lemari harus jati. Kalau beli dipan harus jati. Ini saya beli lemari yang biasa-biasa aja. Ya cuma buat naruh barang-barang biasa. Suatu waktu saya lihat kok ada jejak rayap. Ketika saya perhatikan akhirnya ketemukan rayap habis. Itu ada kertas-kertas habis, ada baju-baju yang lama habis. Masya Allah, sedih. Tetapi yang lebih sedih lagi apa? Saya berasa kufur nikmat. Seharusnya itu lebih dulu dikeluarkan dan dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Akhirnya setelah itu saya bertekad nggak akan lagi menyimpan barang-barang yang tidak dibutuhkan. Bagiin aja udah. Baju setiap tahun menjelang puasa bulan Sya'ban, saya dengan istri, dengan keluarga mulai mengeluarkan baju-baju yang sudah tidak terpakai, kumpulin. Ketimbang disimpan bertahun-tahun, berbulan-bulan, akhirnya ujung-ujungnya dimakan. Allah pun mengirimkan pasukan kecil. Kalau burung ababil masih gede, ini rayap diutus kepada fa'akalat jami'a ma fiha min jurin wa qati'atin wa zulmin. Karena embargo ini isinya kezaliman, embargo ini isinya adalah permusuhan, embargo ini isinya adalah kezaliman. Illa zikrullahi jalla jalaluh, kecuali kertas itu yang isinya ada tulisan Allahu jalla jalaluh. Kalau ada tulisan Allah jalla jalaluh, rayapnya nggak mau makan, Pak. Ini kira-kira kuasanya siapa? Kuasanya siapa? Kalau bukan Allah, kuasanya siapa lagi? Nggak ada. Oleh karenanya ini adalah bukti bahwasanya Nabi besar Muhammad SAW ketika berdakwah pun dia tidak membela dirinya. Seorang dai, seorang ulama, seorang pendakwah, seorang kiai, seorang ustadz, ketika dia berjuang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, lihat dulu dia membela siapa. Dia bela golongannya, dia bela kelompoknya, bela organisasinya, apa bela umat? Kalau dia bela umat, organisasinya dibubarin, organisasi diinjek-injek, dia nggak bakalan marah. Zaman sekarang orang marahnya cuma gara-gara keluarganya dihina, marah, anaknya dihina, marah, organisasinya marah, dihina dia marah. Tapi giliran agama dicaci, Rasulullah dimaki-maki, agama kita diinjek-injek, nggak marah dia. Baru bicara toleransi, udahlah, sama pengikut agama lain harus toleransi, jangan musuh-musuhan. Tapi giliran keluarganya dimaki-maki, anaknya dihina-hina, marahnya minta ampun. Terbalik, Pak. Kita bukannya berarti kita nggak boleh marah kalau keluarga kita dihina, enggak. Tetapi kita harus marah karena kebenaran. Gadis kita, anak gadis rapih, jilbaban, auratnya ditutup, pulang sekolah digodain sama anak tongkrongan, masa kita kagak marah? Marah. Gadis kita seorang muslimah yang menutup aurat digodain, kita harus marah. Istri kita pulang pengajian, jilbabnya rapi, lewat tongkrongan digodain sama orang, istri kita merasa dilecehkan, cerita kepada suaminya harus marah. Begitu juga agama kita, Rasulullah dimaki-maki, kalau kita diam mengatakan udahlah, toleransi aja, keberagaman. Ini bukan sikap kebijaksanaan yang tepat. Illa dzikrullahi azza wa jalla fa akhbara bidzalika ammahu. Kemudian pamannya Rasulullah SAW mendapatkan berita ini. Fa kharaja ila Quraisy wa akhbarahum anna ibna akhihi qad qala kadza wa kadza. Fa in kana kadhiban khallayna bainakum wa bainahu wa in kana sadiqan raja'tum an qati'atina wa zulmina qalu qad ansafta. Akhirnya apa? Abu Jahal dia menghadap ke Quraisy, dibilang apa? Ini hari ini ada peristiwa. Kenapa? Itu kertas yang nempel di dinding Ka'bah rusak semuanya, kecuali tulisan yang lafaz Allah Subhanahu wa taala. Kata Abu Lahab, ini kalau seandainya ini adalah dustanya Muhammad berbohong kepada kita, berarti kita nggak salah. Fa in kana kadziban khallayna bainahu wa bainahu. Kita akan putus hubungan sama Muhammad, kita akan usir dia. Tetapi wa in kana shadiqan, permasalahannya kalau Muhammad nggak bohong, Muhammad jujur,
Apa kata Abu Lahab? Raja'tum an qati'atina wa dhulmina. Kita enggak boleh memutuskan silaturahmi dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bingung mereka, Pak. Buktinya sudah ada. Itu kertas bersih dimakan rayap kecuali kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah ini bukan siapa-siapanya Muhammad. Allah ini adalah Tuhannya Muhammad, yang mewahyukan Muhammad, yang memerintahkan Muhammad, yang mengangkat Nabi Muhammad menjadi seorang rasul. Dan ini adalah pelajaran besar bagi bangsa Quraisy. Fa anzalus sahifah falamma ra'au al-amra kama ukhbira bihi kama akhbara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izdadu kufran ila kufrihim. Ketika mereka akhirnya datang ke Ka'bah, dia turunkan itu kertas. Ternyata bukannya malah insaf, bukannya malah ikut agama Muhammad, yang ada mereka malah makin kufur kepada Allah, makin gengsi, makin marah. Ini luar biasa nih, ngeri. Kezaliman itu kalau nggak mendapatkan pemaafan luar biasa, dibayang-bayangi dengan kezaliman. Kalau kita ditutup dengan rasa gengsi, kita tidak akan pernah tunduk kepada kebenaran itu. Laqad baqiyal hisaru thalatha sanawat wa hum dakhil asy-syi'b. Bayangin, Pak, tahun ke-7 di embargo, selesai di embargo tahun ke-10, 3 tahun Nabi SAW di embargo, sampai dikisahkan, mungkin kalau nggak selesai malam ini kita akan bahas insyaallah minggu yang datang, apa saja yang dialami oleh kaum muslimin. Salah satu peristiwanya apa? Rasulullah dan para sahabatnya nggak makan kecuali dari daun-daunan yang kering. Daun, Pak. Kita bayangkan kekasih kita Muhammad SAW, Nabi kita memperjuangkan agama ini sampai bisa kita rasakan nikmatnya berislam sampai detik ini. Rasulullah pernah sampai makan, nggak ada lagi makanan kecuali daun yang kering dimakan. Apa nggak sakit beliau? Apa nggak sedih? Sahabatnya semua sedih. Rasulullah ganjel perutnya dengan batu berapa biji. Supaya apa? Menahan rasa lapar. Kita yang berislam bertahun-tahun, pernah nggak kita berjuang mempertahankan keimanan kita, berjuang mempertahankan keislaman kita? Kita mencukupkan diri dengan harta yang halal. Di saat orang-orang bermewah-mewahan, memiliki harta yang banyak, aset yang banyak, kita mencukupkan diri. Nggak apa-apa, udah hidup kita begini aja udah. Yang penting dagangan kita halal, rezeki kita halal, kita tidak berlebihan. Di saat orang gonta-ganti handphone, setiap tahun datang handphone baru dibeli lagi, ada mobil baru dia ganti lagi mobil baru, rumah yang model lama diganti sama rumah model baru, tanpa mengerti dari mana tuh duit didatangkan, duit halal apa duit haram. Kemudian diketemukan ada orang yang bersabar dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia berdagang, dia bekerja dengan hasil yang halal, jerih payah yang halal, dan kemudian apa? Dia menjalankan itu semua dengan penuh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pekan yang akan datang bagian yang terakhir dari peristiwa Sahifah, lebih khususnya apa? Apa saja yang dialami oleh orang-orang Islam saat itu, kaum muslimin dan Rasulullah SAW. Apa saja yang mereka alami, begitu pahit dan ketirnya perjuangan mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita cinta kepada Rasulullah SAW, dan hingga kita bisa mengikuti jalan kehidupan Rasulullah SAW. Dan setelah itu akan ada peristiwa besar yang cukup menguji Rasulullah, yaitu dengan wafatnya paman beliau, yaitu Abu Talib, dan istri beliau yang tercinta, yaitu Khadijatul Kubra. Dan insyaallah kita akan lanjutkan di pekan-pekan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.